Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita, semoga kita jemaah Masjid Al-Muhajirin tergolong dalam kelompok pengikut Rasulullah yang mendapatkan syafaat nantinya. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai surah urutan ke-7 sesuai dengan susunan surah-surah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf. Sebagaimana di jumpa kita sebelumnya, kita bahas tentang surah Al-An'am. Dan surah Al-An'am ini masuk dalam kategori surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Maka surah Al-A'raf juga masuk dalam kelompok surah Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 206, lebih panjang dari surah Al-An'am yang 165 ayat. Sehingga para ulama menamakan surah Al-A'raf ini dengan sebutan Tulut Tulayai, yang lebih panjang di antara dua yang panjang. Karena dari surah-surah yang turun di Mekah, yang panjang cuma dua surah, surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Dan di antara yang dua ini, surah Al-A'raf lebih panjang dari surah Al-An'am. Apa arti A'raf? Kata A'raf ini diambil dari kata uruf. Orang Arab ketika melihat satu objek, kalau ada yang menonjol dalam pengertian lebih tinggi daripada yang di sekitarnya, itu dinamakan uruf. Makanya ada istilah urfuddik, yang menonjol dari ayam di atas itu apa namanya? Jenggirnya itu dalam bahasa Arab namanya urf. Kenapa? Dia bagian paling menonjol. Sehingga kalau ada dataran yang luas, kemudian ada satu dataran tinggi lebih tinggi daripada yang lain, itu disebut dengan a'raf. Jadi nama Al-A'raf yang menjadi nama surah ini diambil dari kata A'raf yang disebutkan dalam surah ini, menunjukkan satu tempat nanti di akhirat, posisinya berada di antara surga dan neraka. Seakan-akan A'raf inilah pemisah antara mana wilayah surga, mana wilayah neraka. Ketika seorang berada di dalam A'raf, dia bisa ngintip ke neraka. Sebagaimana dia bisa bandingkan dengan apa yang terjadi di surga.
Dan ini adalah tempat yang nanti pada hari kiamat kelak, yaumul akhir, tempat yang Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di sana satu kelompok manusia dinamakan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf ini? Banyak sekali tafsiran para ulama terkait siapa Ashabul A'raf. Ada yang mengartikan A'raf ini mereka orang-orang yang meninggal dunia sebelum balik. Jadi mereka tak punya pahala yang membuat mereka pantas masuk syurga. Mereka pula tidak punya dosa yang membuat mereka layak masuk neraka. Karena tiap orang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apakah orang tuanya muslim ataukah kafir, selama dia meninggal sebelum balik, artinya sebelum menjadi pribadi yang mukallaf, sebagian ulama mengatakan dia tak masuk syurga, dia tak masuk neraka, tapi tempatkan di tempat namanya Al-A'raf. Sebagian tafsiran lain para ulama ada yang mengatakan Ashabul A'raf adalah qaumun istawat hasanatuhum bisayyi'atihim. Mereka lah orang-orang yang nanti ketika amalan saat kita di akhirat kelak ditimbang, mana amal kebaikannya, mana amal keburukannya. Ada kelompok-kelompok antara timbangan kebaikan, timbangan keburukan seimbang. Tidak lebih berat kebaikannya sehingga dia pantas masuk surga karena itu, tidak pula lebih berat dosanya sehingga dia pantas masuk neraka lebih dulu karenanya. Karena Allah katakan dalam banyak ayat, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nanti timbang amal kita. Kalau timbangan amal kebaikan itu lebih berat, maka ditempatkanlah fi 'ishatin radiyah, di tempat yang begitu nikmat. Allah ridhoi tempat itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau timbangan amal kebaikannya ringan, lebih berat lagi timbangan amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Jadi ini menggambarkan bagaimana manusia nantinya di antara tiga kemungkinan. Kalau amal kebaikan lebih berat, masuk surga dia. Kalau amal keburukan lebih berat, masuk neraka dia. Apakah abadi kalau dia kafir? Ataukah untuk sementara waktu kalau masih ada benih keimanan dalam hatinya? Dan kemungkinan ketiga, kalau seimbanglah antara kebaikan dan keburukannya, maka mereka dimasukkan dalam kelompok yang tadi dinamakan Ashabul A'raf. Jadi surah Al-A'raf yang 206 ayat ini bercerita kepada kita tentang siapa kelompok ini, sambil bercerita kepada kita tentang orang-orang yang sesat yang membuat mereka nantinya akan masuk ke dalam neraka. Apa saja faktor-faktor yang membuat mereka masuk ke neraka. Di sisi lain diceritakan juga di surah ini tentang penghuni surga, orang-orang yang kemudian selamat diperkenankan Allah untuk masuk ke dalam surganya, dan apa yang menjadi kunci kenapa mereka masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, surah Al-A'raf diawali dengan penjelasan begitu gamblang dan jelas tentang sejarah panjang manusia, dari mulai awal keberadaan manusia hingga akhir perjalanan hidup manusia. Dan kita jarang menemukan ada surah menceritakan tentang kisah hidup manusia disandingkan antara awalnya langsung dengan akhirnya, seperti yang kita temukan di surah Al-A'raf ini. Kita lihat Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min litundira bihi wa dzikra lil mu'minin
Inilah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepadamu Muhammad. Jangan sekali-kali hatimu sesak, dadamu sesak, gara-gara orang-orang mendustakan Al-Quran ini. Karena Quran ini tugasmu adalah berikan peringatan dengannya, dan kau ingatkan orang-orang beriman tentang petunjuk dan ajarannya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di ayat keempat langsung mengajak kita napak tilas kepada sejarah panjang umat manusia. Sebahagiannya sifatnya indrawi. Indrawi dalam pengertian apa? Mungkin kita tangkap dengan panca indera. Tapi sebagian lagi sifatnya non indrawi. Tak mampu akal dan indera manusia untuk menjangkaunya. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan, datang azab kami menimpa mereka di saat mereka berada di malam hari sedang tertidur, atau kadang-kadang azab itu justru datang di siang hari saat mereka sedang istirahat siang. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Ketika siksa kami datang, semua yang mendapatkan siksaan barulah mereka mengaku, ya Allah, di dunia kami zalim betul, kami berbuat aniaya. Kapan? Setelah azab datang. Dan penyesalan memang selalu datang terlambat. Jamaah rahimakumullah. Tetapi di sini mulai dari ayat 11 Allah mengajak kita napak tilas tentang sejarah manusia yang tak mampu dijangkau panca indera. Itulah sejarah tentang penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam. Penciptaan Adam tak mampu dijangkau akal manusia, tak mampu dilihat manusia. Kalau hanya disandarkan kepada manusia, beragam teori dibuat manusia. Ada yang anggap manusia dari monyet, teori evolusi dan lain sebagainya. Ini karena hanya mencoba untuk mengetahui sejarah yang tak sampai akal manusia menjangkaunya, bahkan tak cukup kemampuan panca indera untuk sampai ke sana. Maka Allah ceritakan kepada kita untuk menggambarkan bahwasanya apa? Sejarah manusia yang panjang justru berkaitan dengan nilai-nilai wahyu. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami telah ciptakan kalian, kami berikan untuk kalian bentuk yang cantik dan indah. Kemudian kami katakan pada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam ini. Semuanya mau sujud kecuali iblis. Dia enggan untuk bersujud. Lantas Allah pun bertanya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Apa yang menghalangimu iblis untuk sujud kepada siapa yang aku perintahkan kepadamu untuk sujud kepadanya? Saat itu iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih unggul daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Jamaah rahimakumullah, kisah ini bukan hanya sekedar mengajak kita untuk memahami sejarah awal manusia, tapi ini adalah pengabadian dari Allah untuk menggambarkan kepada kita faktor pertama penyebab utama manusia sesat di muka bumi. Apa itu? Itulah kesesatan datang dari kesombongan. Kesesatan selalu identik dengan seorang merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, dan kemudian itu yang mendorong dia untuk merendahkan orang lain. Makanya kalau kita lihat setelah kisah awal manusia ini, Allah abadikan satu persatu kisah perjuangan para nabi. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa. Dan rata-rata
Sebab mereka menolak para nabi. Kenapa? Mereka bilang, ya, bukan kami nolak nabi, tapi kok kau pula yang diangkat Tuhan dari nabi. Aku lebih pantas jadi nabi. Kenapa? Mereka merendahkan utusan Allah. Padahal tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka itu adalah manusia-manusia pilihan. Yang artinya mereka adalah yang terbaik dari semua manusia yang ada di zamannya. Tapi orang yang sombong dan merasa dirinya lebih kebenaran yang disampaikan dari orang yang dianggapnya lebih rendah daripada dirinya, tidak akan pernah berketerima di sisinya. Maka dari itu di sini kita lihat orang-orang Yahudi, bukan mereka tak tahu Muhammad itu benar. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi kenal dengan Muhammad berdasarkan ciri-ciri yang Allah abadikan dalam Taurat. Kenal dengan detail seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Artinya bukan sekedar ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus pun ada. Tapi tak mau beriman. Kenapa? Sombong. Muhammad bukan dari keturunan kita, gak mungkinlah kita beriman. Kalau Muhammad seorang Israel, kita beriman. Tapi karena Muhammad keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak, kita tak mau beriman. Begitulah kita melihat faktor utama yang disinggung menyebabkan kebanyakan manusia sesat adalah karena kesombongannya. Jamaah rahimakumullah. Berlanjut ayat menceritakan kepada kita tentang bagaimana Adam kemudian diusir. Adam yang sebelumnya diperintahkan Allah, iblis sujud kepadanya, Adam pun kena usir. Kenapa? Ternyata Adam melanggar juga janjinya kepada Allah. Adam tidak memiliki cukup keazaman dan komitmen untuk melaksanakan apa yang dia janjikan kepada Allah. Apa sebabnya? Sebabnya sekali lagi adalah faktor setan. Inilah faktor kedua yang membuat manusia itu sesat. Setelah sombong, faktor kedua adalah setan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat Al-Quran ini, kisah pertama dalam Al-Quran justru cerita kisah Adam dan iblis. Kisah Adam diperdaya setan. Dan surah terakhir dalam Al-Quran masih mengingatkan kita juga tentang masalah itu. Apa surah terakhir dalam Quran? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seakan-akan Quran ini dari awal hingga akhir ini cerita mengingatkan kita, hati-hati musuhmu setan yang selalu menggodamu, yang selalu memanfaatkan segala momen kelengahanmu untuk waspada terhadap syaitan sehingga engkau disesatkan. Jadi setelah kesombongan yang disimbolkan dengan keengganan iblis untuk sujud, faktor kesesatan kedua justru ada pada tipu daya setan yang siap menghalalkan segala cara untuk mengelabui manusia. Coba bayangkan, bukan tanggung-tanggung, iblis pun bersumpah atas nama Allah. Ya, demi Allah, aku nasihati kau ini supaya kau baik. Begitulah. Bukan hanya setan dari golongan jin yang suka bersumpah dengan nama Allah, apalagi setan dari golongan manusia banyak juga bersumpah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini dua hal yang mengawali surah Al-A'raf, kemudian mengajak kita perjalanan lebih jauh tentang sejarah panjang umat manusia. Jamaah rahimakumullah. Lantas kemudian diabadikan bagaimana sosok iblis minta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat kelak. Untuk apa kau minta panjang umur? Aku tak akan biarkan keturunan Adam kecuali aku akan sesatkan mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan
mekanisme cara kerja setan menggoda manusia. Di ayat ke-17 Allah katakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan datangi manusia untuk menggodanya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga tak ada kusisakan satupun manusia yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita pahami cara kerja setan datang dari depan? Banyak tafsiran para ulama tentang bagaimana setan menggoda dari depan. Sebagian mengartikan setan datang dari depan, seakan-akan setan ini mengelabui manusia, seakan-akan ingin digambarkan, kalau kau mau maju, kalau kau mau moderate, kalau kau mau dianggap ya orang-orang yang berada di level atas, maka hendaklah kau tinggalkan agama. Dianggap jilbab simbol kemunduran. Digambarkan jilbab ini menghalangi orang bahkan untuk paskibraka. Bagaimana satu-satu dianggap aturan agama itu tak layak dengan nilai-nilai kemodernan. Itu ditanamkan setan. Setan datang ke depan, seakan-akan setan mengatakan, kalau kau mau menggenggam masa depan, tinggalkan agama. Agama itu bahaya. Kalau tak mampu nyerang dari depan, dari belakang. Bagaimana dia nyerang dari belakang? Diajak kita bangga dengan masa lalu sebelum Islam. Sibuk kita disuruh menggali sejarah zaman Sriwijaya, Majapahit. Digambarkan Islam ini agama pendatang. Digambarkan supaya orang bangga dengan gaya hidup bahkan sebelum Islam. Bagaimana Islam udah mengajarkan berperadaban, tutup aurat, diajarkan lagi enggak. Dulu orang-orang tua kita dulu enggak pakai gitu juga. Diajarkan masa lalu. Kadang-kadang datang setan dari kanan, terkadang datang dari kiri. Dari kanan bagaimana? Dibuatlah seorang itu bersikap ekstrim ke kanan. Ekstrim ke kanan. Itu cara setan juga. Kalau enggak enggak masuk kelompok ngajimu, ini orang-orang apa itu? Bukan Islam. Yang betul cuma kelompok kau. Kadang-kadang setan datang dari sebelah kiri. Dibuatlah kita ekstrim ke kiri. Bagaimana ekstrim ke kiri? Tak perlu solat, Allah kan Rahmanur Rahim itu. Tak perlu berzakat. Nanti kalau semua masuk neraka kan kosong kali surga. Enggak mungkin itu katanya. Bagaimana dengan cara berpikir seperti itu? Kita tinggalkan satu-satu. Tapi melihat bagaimana Allah mengatakan tidak ada dikatakan iblis, aku akan datang dari atas dan aku datang dari bawah. Tidak ada. Karena atas ini tersimbolkan dalam bentuk doa. Seorang hamba tatkala berdoa sama Allah tak mungkin digoda dia sama iblis. Bawah ini simbol sujud. Kalau seorang hamba senantiasa bersujud kepada Allah, tak mungkin iblis itu punya celah untuk dapat mencelakakan bahkan menyesatkan manusia dari jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Berpindah ayat berikutnya bercerita kepada kita tentang bagaimana kehidupan manusia setelah tinggal di muka bumi. Dan manusia pertama setelah yang dianggap orang tua manusia kedua setelah Adam alaihissalam adalah sosok Nabi Nuh alaihissalam. Karena bagaimana orang-orang yang kafir di zaman Nabi Nuh semuanya dibinasakan. Tersisa hanya beberapa pengikut Nabi Nuh. Itulah awal mula manusia baru yang diselamatkan Allah dari banjir besar. Digambarkan di sini bagaimana Nuh alaihi salam juga mengajak kaumnya. Dan sekali lagi jamaah rahimakumullah, dalam kisah Nuh tercermin kepada kita sebab
kesesatan manusia berikutnya setelah sombong, setelah setan, maka penyebab kesesatan berikutnya adalah bertaklid buta terhadap generasi-generasi sebelumnya, berpegang kepada ajaran nenek moyang. Ketika Nuh alaihissalam mengingatkan mereka untuk menyembah Allah, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, jangan sembah tuhan-tuhan yang lain. Mereka mengatakan, "Ya, kami dah lahir, udah tengok buyut-buyut kami dah nyembah tuhan-tuhan patung ini. Apa kau lebih pandai daripada orang tua kami dulu, wahai Nuh?" Jadi selalu berpegang kepada tradisi tanpa memperhatikan tradisi itu benar ataupun salah. Ini sering sekali menjadi penyebab kesesatan. Tak jarang kita pakai argumentasi yang begitu kuat, dalil-dalil yang panjang sekalipun, orang yang memilih untuk bertaklid buta, maka tidak bermanfaat sedikit pun dalil-dalil itu kepada mereka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berlanjut kembali setelah bercerita tentang Nuh, selanjutnya bercerita tentang Hud, kemudian bercerita tentang nabi-nabi setelahnya. Masuklah surah Al-A'raf bercerita mengenai perjuangan Musa alaihi salam melawan Fir'aun. Dan pada kisah Musa melawan Fir'aun juga tercermin faktor selanjutnya yang menyebabkan lahirnya kesesatan. Jadi orang itu sesat bukan karena sombong aja, bukan karena setan saja, bukan hanya berpegang pada ajaran nenek moyang saja, tapi orang dapat menjadi sesat akibat faktor pemimpin yang sesat. Pemimpin yang sesat mengakibatkan followernya, pengikutnya ikut sesat. Pemimpin yang menyimpang tidak memberikan ruang akal sehat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa? Supaya mereka terbelenggu hanya berpikir seperti yang dia berpikir. Makanya ketika Musa alaihissalam mulai berdakwah dan Fir'aun mulai melihat kekuasaannya dalam ancaman, ketika orang-orang mulai menerima argumentasi Musa dengan begitu kuat, apa kata Fir'aun? Ma arakum illa ma ara. Yang betul cuma pendapatku. Pendapat kalian tak ada betul. Dia paksa agar para pengikutnya menelan bulat-bulat apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi pandangannya. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat, salah satu yang Allah tekankan di surah Al-A'raf ini, potret gambaran penyesalan manusia nanti pada hari kiamat. Ingatlah tatkala yang diikuti berlepas tangan dari yang mengikuti. Iztabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Tatkala orang-orang yang dijadikan idol, dijadikan idola, dijadikan pihak yang diikuti, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai pribadi yang diikuti dan banyak pengikutnya, pada hari kiamat mereka berlepas tangan. Aku enggak tanggung jawab ya sama followerku, katanya. Enggak bertanggung jawab ya sama pengikutnya. Ada yang jumlahnya ratusan, ada yang ribuan, ada yang jutaan, lepas tangan. Kenapa? Karena tentunya orang yang mengikut, tatkala mereka tahu mereka akan masuk neraka gara-gara mengikuti orang itu, mereka nuntut sama Allah. Ya Allah, kami terima kalau kami dihukum, tapi yang kami ikuti itu hukumannya double lah, 2 kali lipat daripada hukuman kami. Karena kami cuma sesat, dia sesat lagi menyesatkan.
Lihat, disinilah potret gambaran tidak ada koalisi yang abadi. Di dunia mungkin ya betapa seorang itu menjadi die hard, siap mati-matian demi junjungannya. Tapi di akhirat, ketika dia tahu yang dia junjung itu ternyata membawa dia kepada neraka, semuanya berkata, ya Allah, kasih yang kami ikuti siksa 2 kali lipat daripada apa yang kau kasih kepada kami. Kenapa? Kami sesat gara-gara dia. Dan apa yang terjadi? Yang diikuti pun nggak mau, jadi korban sendiri. Dia balikkan lagi, ya Allah, aku pun ini sesat gara-gara si iblis ini. Kasihlah iblis siksa yang lebih berat daripada aku, karena aku disesatkan oleh iblis. Tapi yang paling tak disadari manusia, di momen itu iblis pun menyampaikan pidatonya di sidang paripurna. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fala talumuni walumu anfusakum. Allah, kata iblis, sudah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Aku pun berjanji, hanya saja aku ingkari janjiku. Tapi aku tidak pernah memaksa kalian untuk ikut aku. Dan aku tak punya kuasa memaksa kalian untuk mengikutiku. Yang kulakukan cuma mengajak kalian. Ketika kalian ikuti jalanku, jangan salahkan aku, kata iblis, tapi salahkanlah diri kalian masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bawa kepada aturan buatan manusia di dunia, kalau ada orang berjalan di sebuah jalan, di depannya ada lubang berisi lumpur, tiba-tiba ada kawannya datang bilang ke dia, lompat kau, lompat ke lumpur. Kemudian orang tersebut disuruh lompat ke dalam lumpur. Dia dapati badannya penuh dengan kotoran dan lumpur. Kira-kira orang yang masuk ke lumpur itu bisa nggak memidanakan yang bisikkan kepadanya supaya lompat? Kalau dia ke polisi, Pak polisi tangkap itu, dia nyuruh aku lompat. Polisi akan tanya, apa orang itu ngancam bapak? Nggak ada. Apa orang itu menodongkan senjata? Kalau bapak tak loncat nanti dia bunuh? Nggak ada. Jadi yang dia buat apa? Dia cuma suruh aku lompat, aku lompat. Kira-kira ilustrasi sederhana ini, itulah yang menggambarkan kerja iblis terhadap manusia. Kita mencuri, apakah iblis bisa maksa mencuri kau? Enggak, cuma dibisikkannya. Enak juga mencuri itu, bentar aja dapat duit banyak. Yang mengeksekusi siapa? Kita. Iblis hanya membisikkan, udahlah tak apa-apa, kau ambil aja uang korupsi itu. Nanti bangunkan sedikit ya asrama untuk anak yatim, masih balik modalnya itu. Tutup akhirat, bisa kau umroh berapa kali? Terdengar, oh betul juga kata iblis. Kita ikuti kemudian, apa yang dilakukan iblis? Pertanyaannya, apakah iblis memaksa? Tidak. Inilah yang dibongkar oleh surah Al-A'raf. Betapa menyesakkan dada ketika kita terpedaya oleh iblis di dunia, baru dapat jawaban itu nanti di akhirat. Pasti penyesalan bercampur kemarahan, bercampur menjadi sebuah kesatuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di surah ini memberikan bocoran pada kita. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah terpedaya. Kenapa? Udah dapat kisi-kisi dia. Bahwasanya apa? Iblis nanti akan ngomong gini di akhirat. Jangan sampai kau termasuk di antara kelompok yang akan terpedaya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kepemimpinan yang sesat salah satu faktor penting. Fir'aun menyesatkan rakyatnya. Bagaimana para tokoh-tokoh influencer zaman sekarang? Tokoh-tokoh masyarakat. Apa contoh-contoh dari keteladanan buruk yang dia buat?
diikuti orang banyak, maka sesungguhnya dosanya bukan sekedar berhenti sampai dengan perbuatan yang dia buat. Sebagaimana Allah katakan di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan bangkitkan orang-orang yang mati, juga kami akan hitungkan dampak buruk yang dia timbulkan selama dia hidup di dunia. Itu yang akan dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada satupun pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali Qabil dapat bagian dari dosanya. Sahabat bertanya, Qabil anaknya Adam, ya, dapat bagian dosa? Iya. Kenapa Rasul? Karena dia orang pertama yang ngajari bunuh. Coba bayangkan kita di sebuah institusi, sebuah organisasi, di sebuah bangsa, orang pertama yang ngajarin korupsi diikuti oleh generasi berikutnya. Dosanya bukan hanya dosa korupsi dia, tapi dosa ngajarin orang korupsi. Itu mengalir sama dia. Jadi pemimpin-pemimpin yang sesat ini digambarkan di surah Al-A'raf. Maka dari itu, dengan faktor-faktor yang mengakibatkan penyesatan sebagaimana yang tadi disebutkan, disinilah kemudian surah Al-A'raf mengajarkan kepada kita apa jalan yang justru menjadi pegangan bagi orang-orang yang beriman sehingga mereka selamat masuk surga. Karena digambarkan orang-orang yang berada di A'raf, Ashabul A'raf, mereka pun pada akhirnya dipersilahkan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Mereka gak masuk surga langsung, dikasih nampak dulu mana neraka, dikasih nampak dulu mana surga. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar diperkenankan untuk bergabung bersama orang-orang yang menjadi penghuni surga. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan mereka untuk masuk ke dalam surga. Nah, surah Al-A'raf ini menggambarkan kepada kita bahwasanya pegangan orang-orang yang beriman itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini banyak sekali. Ada Quran yang tertulis, itulah Quran Mushaf. Ada Quran yang terhampar, itulah alam semesta beserta segala isinya. Segala jenis pohon, burung, flora, fauna, semuanya kalau dikaji menunjukkan tentang kebesaran Allah. Dan Quran yang berjalan, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 Quran. Quran yang tertulis, Quran yang terhampar, Quran yang berjalan, semuanya menunjukkan keagungan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faktor terakhir. Walaupun Quran ada, walaupun Nabi sudah diutus, kenapa masih ada orang yang sesat? Penyebab kesesatan berikutnya adalah karena terlalu cinta dunia. Cinta dunialah yang membuat mata ini tertutup dari melihat hakikat segala sesuatu. Sampai Allah menggambarkan orang yang begitu cinta dunia dengan perumpamaan yang begitu buruk. Di ayat ke-175 Allah berkata, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Ceritakan kepada mereka, kata Allah, tentang orang yang telah kami berikan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Kitab suci turun, Rasul yang diutus juga sampai kepada dia, alam semesta juga dilihatnya. Tapi apa yang terjadi?
dia coba tanggalkan semua tanda-tanda kebesaran Allah yang menyeliputi dirinya karena kecintaannya terhadap dunia. Inilah yang kemudian momentum yang dimanfaatkan setan menungganginya. Dikatakan perumpamaannya seperti apa? Orang yang cinta dunia, perumpamaannya menurut ayat 176 seperti seekor anjing. Ini potret manusia yang terlalu cinta dunia. Kenapa dibuat seperti anjing? Anjing itu kalau kita halau tetap dia menjulurkan lidahnya. Kalau kita usir tetap juga menjulurkan lidahnya. Dan anjing walaupun dikatakan simbol dari yang namanya kesetiaan, tapi anjing setia kepada yang kasih makan. Setia kepada yang memberikan dunia, bukan setia pada yang benar. Selama dikasih makan, hajat hidupnya terpenuhi, aspek duniawinya lengkap, maka dia akan sangat loyal kepada dunia dan siap meninggalkan segala apapun demi menikmati dunia beserta segala isinya. Ini ringkasan apa yang mungkin dapat kita tangkap dari surah Al-A'raf. Ya, tentunya dengan jumlah ayat yang cukup panjang. Lewat kajian ini kita coba untuk memfokuskan pada poin-poin dan tema-tema pokok dari setiap surah jadi pembelajaran bagi kita. Sebelum saya tutup, diberikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas apa yang Pak Ustaz jelaskan terkait dengan surah Al-A'raf ini. Ada 5 dari Pak Ustaz yang terakhir itu cinta dunia, kemudian yang pertama tadi itu sombong gitu kan, sombong setan kan, begitu mengikut kisah yang lalu, mengikut pimpinan yang zalim atau mengikut yang pimpinan yang sesat, dan yang terakhir itu cinta dunia. Kemudian kalau saya tangkap di situ bahwa tentu kita harus berpedoman pada Al-Quran, Ustaz. Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran tidak hanya baca, harus ngerti juga. Seperti Ustaz baca Al-Quran menjelaskan itu kan tahu bahasa Arabnya, tahu bahasa arti bahasa Indonesia gitu, Ustaz. Kira-kira bagaimana cara Ustaz supaya kita jangan sampai tersesat dengan mengerti paham-paham yang seperti Ustaz jelaskan tadi itu, membaca Al-Quran itu yang supaya tuntas merasuk kepada kita dan menjadi pedoman. Itu aja mungkin bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, kata kuncinya seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, Iqra'ul Quran ka'annama unzila alaika. Bacalah Al-Quran, dalam hati dan pikiranmu kau hadirkan seakan-akan Quran turun sekarang untuk kau, bukan untuk yang lain. Kalau kita baca Quran dan di benak kita udah anggap ini lama turun ini, nggak ada kaitan dengan hidupku ini, maka seketika itu hilang getaran Al-Quran untuk mewarnai kehidupan kita. Tapi ayat manapun mau kita baca, yang kita setel dulu di pikiran hati kita, ini ayat ini bukan untuk orang lain, untukku ini. Apapun problemku dan masalahku saat ini yang akan dibaca Al-Quran. Yang kedua, tentunya kita tidak boleh juga sekedar memahami Quran sekedar dari terjemahnya. Terjemah ini sebenarnya adalah terjemah tafsir ringkas Al-Quran, bukan terjemahan kata-kata dalam Al-Quran. Karena kata-kata Quran tak mungkin diterjemahkan. Maka dari itu makna yang global dan singkat padat ini ada baiknya kita kuatkan lagi dengan membaca minimal tafsir-tafsir yang lebih sedang. Baru kita kaitkan. Makanya membaca untuk paham, jangan langsung targetkan harus siap satu ain, enggak. Boleh jadi satu ayat itu kita baca dalam seminggu. Baca hari ini mungkin dapat maknanya hanya makna permukaan. Dibaca ayat yang sama besok, kita coba renungkan, dikaitkan. Makanya kata kunci untuk bertadabbur dan membaca yang benar, kalau ada pertanyaan jawab.
Kalau ada perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Kalau ada cerita tentang kelompok, kalau kelompok penghuni surga, orang mukmin, berdoa, minta, ya Allah mudah-mudahan aku masuk kelompok itu. Kalau ada cerita tentang kafir, munafik, tentang kelompok zalim, tentang penghuni neraka, berdoa juga sambil berta'awuz, ya Allah aku berlindung padamu, jangan aku masuk dalam kelompok itu. Jadi kalau perlu tiap ayat itu ketika kita baca, ya kita ada catatan sili-sili. Ya. Nah, jadi apapun deskripsi ayat tentang kelompok manapun, kita coba jadikan cerminan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Baik, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.